Jadi jangan salahkan Allah. Kalau ini doa, saya doa kok nggak dikabul-kabulkan. Gusti Allah manggil-manggil kamu sholat nggak ngabul-ngabulkan kamu juga. Saya doa kok nggak dikabul-kabulkan juga, sama dengan kamu. Itu agama Allah dirusak di depan matamu, kamu tenang-tenang saja. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini dan nanti di akhirat. Hadirin, manusia hidup di dunia ini bukan untuk selamanya, tetapi manusia hidup di dunia ini hanyalah untuk mampir sebentar, transit. Ini adalah tempat mampir sebentar, sedangkan kita ini adalah dalam perjalanan menuju akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, awal manusia ini adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, diciptakan oleh Allah, dan benih anak cucu dari Nabi Adam pun juga sudah diciptakan oleh Allah di punggungnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala suatu kali telah mengusap punggung Nabi Adam, sehingga keluarlah benih-benih anak cucu Nabi Adam mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Terkeluar semuanya, macam-macam benihnya di situ itu. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang istimewa. Situ itu. Maka Nabi Adam alaihissalam diperlihatkan, ini adalah calon-calon anak cucumu. Berjuta-juta, beribu-ribu, nggak bisa dihitung, saking banyaknya sekali. Tampak ada yang hitam. Yang hitam mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dari anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ada yang putih, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ada yang istimewa. Mereka ini adalah orang-orang yang istimewa hidupnya, imannya, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu benih yang Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, beliau ini melihat benih ini begitu senang sekali, hatinya tertarik sekali. Ini siapa ya Allah? Maka Allah mengatakan, ini adalah cucumu, namanya Daud, dia akan menjadi nabi nanti. Saking senangnya Nabi Adam alaihissalam kepada cucunya nabi, yaitu Nabiullah Daud alaihissalam ini, maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku berikan 40 tahun, kupotongkan dari umurku 40 tahun untuk cucuku Daud ini. Senang Nabi Adam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita bicarakan siapa ini Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Hadirin, Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, ada beberapa cerita yang sudah sampai kepada kita mengenai sholatnya seorang sahabat, namanya yaitu Abdullah ibn Amr ibn As. Sahabat ini setiap malam selalu sholat habis isya sampai pagi.
membaca Al-Quran sak khataman. Kalau siang beliau ini berpuasa. Hari-hari begitu, itu yang dijalani kehidupan anak muda namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ini bukan orang tua yang sudah dehek-dehek, enggak Pak. Ini anak muda. Makanya kalau kita ini pengen punya anak, maka cita-citakanlah anak kita ini sebagai anak yang ahli ibadah. Tetapi untuk menjadikan anak jadi ahli ibadah ini mulai dari awal memang sudah didoakan. Sampai waktu kumpul pun sudah doa. Bukan guyon-guyon tahu-tahu keluar. Enggak mutu ya seperti itu. Diulang lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul doa. Betul-betul doa. Tenanan, doa habis-habisan, rengean, minta dikasih oleh Allah. Nanti akhirnya akan tumbuh anak yang istimewa. Maka Abdullah bin Amr ini masih muda, habis waktunya dibuat untuk ibadah dan perjuangan. Maka cocoklah orang ini seperti inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di antara 7 orang yang mendapatkan naungan dari naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dikala tidak ada naungan selain naungan Allah, maka adalah wasabun nasa'a fi ibadatillah. Dan anak muda tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Nah, Abdullah bin Amr ini ibadah habis-habisan. Lah orang anak muda yang biasanya HP-HP-an, teman-temannya HP-HP-an, dia tidak HP-HP-an. Dia jungkung ibadah hari-hari. Kalau setiap malam teman-temannya wajahnya bersinar kena sorotan lampu HP, tetapi dia wajahnya bersinar karena dia itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa setiap malam. Maka akhirnya suatu kali Abdullah ini dinikahkan dengan seorang wanita. Begitu nikah, maka bapaknya Abdullah namanya Amr bin As ini senang kepada menantunya. Maka selalu didatangi menantunya, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, senang sekali. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, senang sekali. Lama-lama ditanyakan bagaimana keadaanmu? Masya Allah, suamiku ini adalah orang yang soleh. Suamiku adalah orang yang soleh. Siangnya berpuasa, malamnya dibuat untuk ibadah sampai pagi, sampai pisangnya tidak pernah dibuka sama sekali katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaget ini bapaknya. Oh, Abdullah ini gimana ini? Sudah tawajuhnya hanya kepada ibadah. Tawajuhnya hanya kepada Allah. Abdullah dikasih istri yang cantik, pokoknya Gusti Allah. Nganten anyar wis pokoknya ibadah. Gimana ini? Apa ya eneng nganten sama anyar zaman sakniki niki kados ngoten niku. Lali jamaah kok ngene. Kalau nganten anyar zaman saiki iki pol-pole lali jamaah. Langsung seminggu gak pernah ning masjid. Nunggu bojone. Abdullah bin Amr nganten anyar lali bojone. Untuk apa? Untuk ibadah. Kenikmatannya sudah dalam ibadah. Jadi orang itu kalau sudah benar-benar yang dicintai adalah Allah dan utusannya Allah, maka dia itu akan mendatangkan, dan dia itu benci sekali kepada kekafiran, cinta sekali kepada iman. Masya Allah, orang yang seperti akhirnya akan dikasih oleh Allah, namanya halawatul iman. Manis, enak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dibawalah Abdullah bin Amr ini oleh ayahnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh baginda Nabi, "Wahai Abdullah, apa yang kamu buat waktu siang puasa?" baginda Nabi. "Apa yang kamu buat waktu malam baca Al-Qur'an?" "Seberapa banyak puasamu?" "Setiap hari tidak pernah tidak puasa." "Seberapa banyak baca Al-Qur'anmu?" "1 khataman dalam 1 malam di dalam sholat." Ini baca dalam sholat Pak ini. 1 khataman dalam sholat. Di sholat tahajudnya itu 1 khataman. "Abdullah, dirimu ini punya hak, istrimu juga punya hak pada dirimu." Dinasehati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikurangi. Sudah puasanya 3 hari saja dalam 1 bulan. Wih, kurang baginda Nabi, saya kuat saya itu, enggak masalah saya itu. Ada orang yang dikasih seperti itu. Malah kurang-kurang. Saking senengnya ibadah. Maka ya sudah kalau begitu, puasanya 2 hari di dalam 1 minggu, 1 Jumat. Setiap 1 pekan atau 1 Jumat adalah 2 hari puasa atau Senin Kemis. Maka Abdullah mengatakan, saya masih kuat lagi. Kalau begitu puasalah seperti puasanya Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, yaitu cucunya Nabi Adam yang paling dicintai itu. Yang tadi. Maka aku mau cerita Nabi Dawud ini. Tapi Nabi Dawud ini apa? Separuh hidupnya itu untuk ibadah. Separuh. Maka baginda Nabi mengatakan, ini saja sehari puasa, sehari tidak puasa. Ini adalah puasanya Nabiullah Dawud alaihissalam. Beliau ini adalah a'badun nas. Beliau ini adalah orang yang paling banyak ibadahnya dari kalangan manusia. Sudah, amalkan ini. Saya masih kuat lagi. Stop. Masya Allah. Akhirnya begitu. Kalau para sahabat itu di stop. Kalau kita ini digas. Gak iso melayu. Bangga gak iso melayu. Sana itu motor balap. Sini ini 50 cc. Gak bisa digas. Makanya kalau ini harus buat diri kita bermutu. Mereka manusia, kita manusia. Mereka hamba Allah, kita hamba Allah. Mereka bisa jadi orang hebat yang muqarrab kepada Allah. Kita pun juga bisa menjadi orang yang hebat yang muqarrab kepada Allah. Mereka jadi orang-orang ahli ibadah. Kita pun juga bisa menjadi orang-orang ahli ibadah. Kalau mau. Bisa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya puasaan malamnya yang setiap hari itu 1 khataman, yang setiap malam 1 khataman dikurangi menjadi setiap malam ini 1/7 Al-Qur'an. Sehingga setiap 7 hari khatam ini Abdullah ini. Nah, ini adalah hizibnya atau amalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Amalan harian baginda Nabi membaca Al-Qur'an di dalam sholatnya adalah 1/7 Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ahli-ahli ibadah pada orang zaman dulu. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau salat juga begitu, 1 khataman. Ini Sayyidina Utsman 1 khataman. Jadi mereka habis-habisan waktu malam itu digunakan untuk beribadah. Sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum ini dikatakan sebagai fursanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Mereka ini adalah pejuang-pejuang yang gagah berani di waktu siang. Dan mereka ini menjadi pendeta-pendeta yang hebat beribadah di hadapan Allah itu di waktu malam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau malam seumpama kita ini bisa datang ke zamannya sahabat, maka kita akan dapati para sahabat ini selalu membaca Quran, gemeremeng di kampung mereka ini.
gemeremeng di kampung mereka. Bung, kenapa? Mereka sama membaca Al-Quran dengan sholat. Pernah suatu kali mereka itu membaca Al-Quran. Salah satu dari mereka membaca Al-Quran waktu sholat. Pada waktu itu membaca surat Al-Kahf. Baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saking enaknya bacaannya itu, atau saking khusyuknya, wallahu a'lam, gitu, para malaikat itu datang dari langit. Maka datang lampu-lampu dari langit itu turun. Lampu-lampu turun, banyak lampu-lampu turun dari langit. Di situ itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan beliau dalam sholat ini, maka kendaraan beliau, hewan beliau, unta atau kudanya itu bengar-bengar saking ketakutannya. Karena ada lampu-lampu yang turun dari langit. Sedangkan di dekatnya ini ada anak bayi beliau yang di dekatnya, yaitu kendaraan beliau itu, hewannya. Maka akhirnya beliau itu terpaksa membatalkan sholatnya karena pengen menyelamatkan anaknya ini. Lalu dikatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, diceritakan kepada beliau. Maka baginda mengatakan, tahukah kamu yang turun tadi itu adalah sakinah, malaikat sakinah dari langit, datang dari langit karena mendengar bacaan Al-Qur'anmu. Coba di orang itu kalau jadi ahli ibadah ya sak teman-temannya betul itu, sampai bisa mendatangkan malaikat. Pernah terjadi juga dulu, namanya ada sahabat namanya yaitu Abdul Mu'alik, yang mana beliau ini suatu kali ngojek. Beliau ini pekerjaannya adalah ngojek. Ada juga sahabat ini ngojek pakai khimar, membawa orang untuk dibawa ke satu tempat. Lah orang yang diboncengkan ini tahu-tahu dia mengatakan, lewat jalan sini saja. Loh, aku nggak tahu loh, ini jalan mana? Ada, ini jalan tembus. Saya nggak tahu jalan ini. Wis lewat jalan sini saja. Saya tahu kok. Dilewatkan begitu. Ternyata jalan itu adalah jalan yang buntu, tidak sampai jauh gitu, jalan buntu ternyata. Nah, di tempat situ sudah nampak banyak orang yang mati, disembelih di situ itu. Maka si sahabi ini mengatakan, sudah paham di dalam, oh aku ditipu ini. Ternyata pelangganku ini adalah perampok. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini mengatakan, kamu pengen apa? Kalau kamu pengen hartaku, ambil saja semua hartaku, biarkanlah aku pergi. Maka perampok ini mengatakan, aku pengen hartamu dan aku pengen nyawamu, katanya. Ini perampok nggak bisa kompromi itu. Sidik-sidik promomi itu piye to jenenge? Nggak mau kompromi. Bukan bondo apa nyawa, tetapi yo bondomu yo nyawamu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat tidak kehilangan akal, masih ada satu lagi yang bisa menolong aku. Dia tak ajak rundingan, tidak bisa. Tetapi ada satu lagi yang bisa menolong aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang aku hari-hari beribadah untuknya. Maka beliau mengatakan kepada si perampok tadi, da'ani usolli ra'atain faf'al. Biarkanlah aku sholat 2 rakaat. Udah. Betul. Maka perampok itu mengatakan, silahkan sholat. Maka dia sholat. Begitu sholat, dia nangis doa habis-habisan. Surat yang dibaca adalah ammay yujibul muttarra idza da'ah. Nangis enggak bisa meneruskan, ngewel gitu. Enggak bisa meneruskan. Saking tawajuhnya kepada Allah. Sahabat yang tadi, yang cerita sebelum ini, telah mendatangkan malaikat sakinah. Sekarang sahabat yang ini
Ini suara rengekannya nembus sampai langit, didengarkan oleh malaikat yang ada di langit yang nomor 4 sana. Maka langsung malaikat ini minta izin kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang minta pertolongan di bumi sana, izinilah aku untuk menolongnya. Maka Allah izini malaikat ini, akhirnya turun seketika di hadapannya Abul Malik, membawa tombak dengan mata tombak berupa api. Langsung si perampok itu ditusuk tombak sampai tembus dadanya, mati seketika itu. Maka sahabat ini bertanya kepada malaikat ini, Tuan, siapakah Tuan ini? Kenapa Tuan tahu-tahu muncul dan menolong aku? Maka malaikat mengatakan, wahai sahabat baginda Nabi Abul Malik, sungguhnya doamu itu telah menembus sampai langit, sehingga aku dengar rengekan-rengekanmu. Aku minta kepada Allah untuk diizini menolongmu, sehingga aku turun ke sini menolong kamu. Hadirin, ini bukan berarti orang yang ibadahnya kumatan, tidak. Kalau orang itu nggak pernah kenal Gusti Allah, nggak pernah kenal malaikat, nggak pernah kenal ibadah, hadirin, terus minta pertolongan kepada Allah, sopo iki? Tidak dikenal. Kalau kita ini kenal dengan seseorang, kemudian orang itu minta tolong kepada kita, ya nah, Tuhan, saya punya kesulitan ini. Semakin kenal, maka semakin mudah kita akan menerimanya. Saya minta ditolong, langsung kita terima karena kita kenal. Langsung kita terima. Saya hutang duitnya, nggak usah hutang, tak kasih aja udah, karena kita kenal. Tapi kalau orang tidak pernah kenal sama kita, datang kepada diri kita, Tuhan, saya minta pertolongan Tuhan. Tolongan apa Tuhan? Saya itu minta duitnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak duit, hati-hati sopo ini. Nah. Begitulah. Maka kita pun tidak berani memberi dia. Karena apa? Karena ini adalah orang asing. Siapa ini? Kenapa? Jangan-jangan menipu aku. Jangan-jangan begini. Sekarang kalau orang tidak pernah kenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, apa jadinya? Ya sepantasnya kalau dia ini tidak ditolong oleh Allah. Tidak pernah menolong Allah, tidak pernah menolong agama Allah, kok minta pertolongan Allah. Artinya tidak pernah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tidak pernah berhubungan dengan Allah. Selalu bermaksiat, artinya dia selalu melanggar perintah-perintah Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan bahwa bercerita kepada sahabatnya, beliau ini mengenai ada seseorang yang datang dari safar, yang meletihkan safarnya sehingga rambutnya ini awut-awutan, sudah enggak karuan, pakaiannya lusuh, memelas begitu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi katakan, fa aina yustajabu lah, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanan, minuman, pakaian, semua haram, dan selalu dicekoki dengan barang-barang haram. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kepada Nabi, doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Wong enggak kenal karo Gusti Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya orang yang makan haram. Karena perkara haram itu bukan hanya perkara yang untuk diri kita sendiri. Ada satu tugas kalau kita tidak kita tunaikan, itu juga perkara haram. Ada haram karena kita melakukan sesuatu, ada haram karena kita meninggalkan sesuatu. Kita meninggalkan sholat, haram.
Kita meninggalkan puasa, haram. Kita meninggalkan zakat, haram. Kita meninggalkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, ini juga perbuatan haram. Maka kadang-kadang orang kalau bicara urusan haram, maka perasaan ini apa-apa yang dilakukan atau yang dimakan. Padahal perkara itu haram itu juga ada, yaitu sebab meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, meninggalkan menolong orang Islam. Semua adalah perbuatan haram yang menjadikan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Maka dalam urusan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, baginda Nabi Muhammad SAW memberi wejangan kepada kita, memberi peringatan kepada kita. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanallah ayursila 'alaikum 'adzaban min 'indihi fad'una lahu fala yustajabu lakum. Kamu mau beramar ma'ruf nahi 'anil munkar atau tidak? Kalau tidak, maka Allah akan turunkan azab dari langit, musibah dari langit kepada kalian. Dan kalian akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, dan doa-doa kalian tidak akan diterima oleh Allah. Banyak melakukan perkara haram. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang mendatangkan nusrahnya Allah. Ibadah yang mendatangkan nusrah Allah. Maka dikatakan lagi satu wejangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa ma yazalu 'abdi, atau dalam satu ayat, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan ibadah tambahan. Sudah fardu lengkap, ditambahi lagi dengan ibadah-ibadah nafil. Saking senangnya kepada Allah. Kalau orang sudah seperti ini, maka akan dicintai oleh Allah. Bila mana sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata, telinga, tangan, kaki, seluruh anggota badannya ini akan dikasih hidayah oleh Allah untuk hanya berbuat baik saja. Nah, kalau sudah begini punya hubungan khas dengan Allah, wala in sa'alani 'abdi la u'tiyanna wala in ista'adani 'abdi la u'idanna. Bila mana minta hambaku ini kayak seperti itu, kok minta kepada aku, maka tentu aku kasih. Aku kabulkan permintaannya. Bila hambaku yang seperti itu yang mendekatkan diri kepada aku seperti itu, minta perlindungan kepada aku, maka mesti tak lindungi dari seluruh mara bahaya. Jadi jangan salahkan Allah. Kalau ini doa, saya doa kok nggak dikabul-kabulkan. Gusti Allah manggil-manggil kamu sholat nggak ngabul-ngabulkan kamu juga. Saya doa kok nggak dikabul-kabulkan juga, sama dengan kamu. Itu agama Allah dirusak di depan matamu, kamu tenang-tenang saja. Satu lagi berkata begini, satu lagi berkata begini. Ternyata semuanya itu hanya gara-gara kita ini tidak punya hubungan baik dengan Allah. Kalau kita punya hubungan dengan baik dengan Allah, muqarrab kepada Allah, perbanyak ibadah, maka akhirnya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bang ya. Hari ini adalah bulan Sya'ban. Bulan ini. Bulan yang sebentar lagi adalah mendekati Ramadan. Yang mana bulan Sya'ban ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban.
Beliau baginda Nabi mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan orang. Rajab ini salah satu Asyhurul Hurum. Maka orang itu banyak beribadah pada waktu bulan Rajab. Waktu Ramadan, orang banyak ibadah di waktu bulan Ramadan. Ya. Sya'ban, bulan kecepit dilalaikan. Bulan kok kecepit barang itu apa Pak? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru dalam kondisi orang-orang lalai dengan bulan Sya'ban inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah pada bulan Sya'ban. Sampai dikatakan beliau itu puasa bulan Sya'ban penuh, sering penuh. Bahkan kebanyakan bulan yang paling banyak dipuasai oleh Rasulullah adalah bulan Sya'ban. Karena bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi sekarang sudah melewati 16 Sya'ban, kalau sudah 16 ke belakang itu enggak boleh puasa. Itu enggak boleh puasa kecuali adalah puasa-puasa qadha, puasa nadar. Walaupun itu qadha puasa sunnah juga boleh saja. Itu puasa ini. Tapi kalau puasa selain untuk puasa qadha atau puasa nadar, nah yang seperti itu tidak boleh, bahkan puasanya tidak sah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat persiapan Ramadan dimulai dari Sya'ban. Seperti halnya orang itu persiapan untuk satu pertandingan olahraga namanya seperti itu. Maka sebelum-belumnya dia akan bertanding. Persiapan olahraga. Tinju namanya. Bulan depan kita akan tinju. Nah, maka bulan ini kita berlatih tinju habis-habisan. Itu orang yang paham. Bulan depan Ramadan kita mau puasa dan beribadah. Maka bulan ini Sya'ban habis-habisan berlatih untuk ibadah. Gimana? Bukan begini. Oh sudah, jangan banyak-banyak Sya'ban. Nanti enggak kuat Ramadan malahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Sya'ban kita ini belum kenal Gusti Allah, kemudian Ramadan mau kenal, loh ya enggak akan bisa, Pak. Wong kita belum terbiasa. Kalau kita ini mau bertanding di Ramadan, maka Sya'ban itu harus latihan habis-habisan. Kita mau habis-habisan sholat, kita mau habis-habisan puasa, habis-habisan berzikir, beribadah, baca sholawat, beristighfar. Maka latihan sekarang ini biar nanti waktu Ramadan itu bisa sempurna. Baca Quran, mulai Sya'ban buat baca Quran. Nanti kalau sudah Ramadan kita jadi lancar lisan kita untuk membaca Al-Quran. Jadi begitu caranya. Tapi biasanya orang itu kalau persiapan Ramadan itu yang dipikirkan apa? Makannya. Buat apa itu serundeng. Nah, dilebokne kulkas. Nah, buat ayam, pokoknya kulkas. Oh, semua persiapan 30 hari lengkap makannya. Oh ya wong kurang mangan, orang-orang nek kurang mangan itu. Kita itu sudah pengalaman makan itu enggak perlu persiapan. Sudah 12 bulan itu sudah makan terus, masa untuk 1 bulan saja masih persiapan makan lagi. Sudah apal makan itu, enggak perlu latihan. Nah ini yang tidak pernah dilatih itu adalah ibadah. Mulai hari ini perbanyak ibadah untuk persiapan biar lancar ibadahnya nanti pada bulan Ramadan. Dibiasakan lapar, walaupun tidak puasa pun jangan banyak-banyak makan. Jangan banyak-banyak makan. Biasakan baca Al-Quran. Nanti Ramadan bisa banyak-banyak baca Al-Quran. Biasakan sholat waktu malam. Nanti Ramadan bisa istiqomah sholat tarawih dan sholat tahajudnya.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah persiapan, namanya persiapan Ramadan. Orang yang persiapan Ramadan di bulan Sya'ban dikatakan dia ini seperti mengamalkannya di bulan Ramadan. Maka mulai sekali persiapan. Hadirin yang dimuliakan, dulu para sahabat, para tabi'in radhiyallahu taala anhum, mereka kalau umur mereka sudah mencapai 40 tahun, maka mereka ini sudah booking tempat di masjid. Bukan booking, maksudnya itu sudah siap tempat di masjid, menghabiskan kebanyakan waktunya itu sudah di masjid. Kalau umur sudah mulai 40 tahun, sudah mulai konsentrasi untuk beribadah, maka mereka ini dikatakan sebagai sebaik-baiknya abad. Nabi mengatakan bahwa sebaik-baiknya abad adalah abadku, kemudian abad setelah abadku. Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Abadnya para sahabat, abadnya para tabi'in, dan abadnya yaitu para tabi'in. Ini orang top semuanya di sini. Apa yang dibuat oleh mereka sehingga dikatakan sebaik-baiknya orang pada abad itu. Maksud sebaik-baik abad itu orang yang ada pada abad itu. Zamannya sahabat, zamannya para tabi'in, zamannya para tabi'in. Nah, ternyata mereka ini mempunyai tertib. Di antara tertib yang dapat kita ketahui, yaitu mereka kalau umurnya sudah 40 tahun, mereka mulai mengurangi semua kegiatan duniawinya. Kemudian mulai tawajuh untuk urusan akhiratnya. Tawajuh akhiratnya. Kalau umur kita ini 80 tahun, maka tengah-tengah. Jadi yang 40 tahun sudah banyak untuk dunia, maka yang 40 tahun nanti untuk akhirat. Kita sangune ya lumayan. Tapi kadang-kadang bukan semudah itu. Manusia ini ada satu kebiasaan, kecenderungan yang buruk, tapi juga baik juga kalau untuk kebaikan. Yaitu kalau dia ini sudah mencintai sesuatu, dia akan cinta terus begitu manusia itu. Semakin tua itu makin kelet cintanya itu. Maka anak muda dia itu mudah saja meninggalkan pekerjaannya, cari pekerjaan lain, meninggalkan pekerjaannya, cari pekerjaan lain. Tapi orang tua untuk meninggalkannya sangat susah. Seperti itu, memang seperti itu. Anak muda ditaskil keluar 40 hari mudah. Orang tua ditaskil 40 hari itu lebih susah. Memang seperti itu kondisinya. Karena dia itu sudah merasa punya banyak tanggung jawab. Ini ada sapinya, ini ada sawahnya, ini ada tokonya, ini ada banyak macam-macam tanggung jawabnya, perasaannya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia begitu banyak berkorban untuk sawahnya, berkorban untuk tokonya, berkorban untuk sapinya, berkorban untuk dunianya, maka dia akan tambah hari tambah sayang kepada dunia. Itu manusia itu seperti itu, Pak. Padahal seumpama dia itu mulai awal sudah berkorban untuk agamanya, ya, berkorban semuanya demi untuk mendapatkan akhiratnya, maka tambah hari akan tambah sayang kepada urusan amalan akhiratnya. Manusia seperti itu. Itulah bedanya para sahabat dengan orang-orang zaman sekarang ini, zaman akhir. Orang-orang zaman dulu
Mereka banyak berkorban untuk urusan akhirat. Bagaimana? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau itu menemani baginda Nabi Muhammad SAW hijrah. Beliau telah habiskan semua hartanya demi untuk membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda, beliau dakwah untuk agama ini bersama baginda Nabi Muhammad SAW di Pasar Ongkat ketika musim haji. Waktunya habis dikorbankan untuk agama, hartanya habis dikorbankan untuk agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini akhirnya apa? Akhirnya dikunceng cinta sekali kepada agamanya. Sehingga ketika wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, banyak orang-orang yang mulai meninggalkan zakat, mengurangi yaitu amalan agama. Ada yang mengatakan zakat itu kan zamannya baginda Nabi, setelah zaman Nabi gak ada ya sudah gak ada zakat katanya itu. Maka beliau mengatakan ayung qasuddin wa ana hayy. Bagaimana agama dikurangi padahal aku masih hidup? Mau tidak akan mungkin. Beliau telah habis-habisan berkorban untuk agama. Maka beliau tidak rela kalau agama itu sampai terkurangi. Begitu orang itu, saking sayangnya. Kenapa kita ini sayang kepada anak kita? Karena telah berkorban banyak kepada anak kita. Mulai bayi kita biayai anak ini, sampai gede kita biayai, sekolah kita biayai, kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih pakaian, kita kasih mainan, kita terus. Maka apa? Saking banyak korban kita kepada anak, kalau kita kehilangan anak, maka kita betul-betul susah. Kalau kita banyak korban kepada dunia, kalau kita kehilangan dunia, kita akan susah. Kalau kita banyak korban pada agama, kalau kita melihat agama dikurangi, kita akan susah, Pak. Maka kita lihat, kalau ada agama ini dikurangi, atau agama dilecehkan, agama ditinggalkan, bagaimana rasa hati kita? Tenang? Ya, kalau hati kita merasa tenang, nggak ada apa-apa, blasur begitu saja, ya, itu artinya karena kita tidak pernah berkorban untuk agama. Berkorban untuk agama, nggak pernah masalah seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan orang-orang ahli dunia ini mereka merasakan sakit ketika mati, bahkan lebih sakit daripada orang ahli agama. Bagaimana bisa gitu? Begini ceritanya. Kalau kita ini mempunyai banyak harta, ya kita ini mempunyai banyak harta. Ini yang rumah, ini yang kendaraan, ini yang sawah, ini toko, ini apa duit, ini emas, ini perak, ini. Kalau hilang satu atau tercuil satu saja, maka hati itu langsung sakit. Betul, Pak? Ya, betul. Hati sakit. Tercuil satu. Kalau tercuil dua, lebih sakit lagi. Kalau bangkrut tiga usahanya, maka lebih sakit lagi. Lah kalau bangkrut semuanya, amblas semuanya, sakit nggak, Pak? Dia akan sangat sakit. Lah ketika orang itu mati, maka dia akan bangkrut dari seluruh usahanya. Bukan usahanya yang dibangkrutkan, nyawanya yang dibangkrutkan, akhirnya kehilangan usahanya semuanya itu. Maka akan kesakitan habis-habisan. Akan kesakitan habis-habisan orang ahli dunia itu. Sebaliknya kalau orang itu sudah menaruh hartanya di akhirat sana, di surga sana, duitnya ditaruh di akhirat, sapinya ditaruh di akhirat, kambingnya ditaruh di akhirat, sawahnya ditaruh di akhirat, tokonya untuk akhirat, semua untuk akhirat. Maka yang dia pikirkan itu hanya satu, tabunganku banyak sana, tabunganku banyak sana. Maka betullah yang dikatakan oleh baginda Nabi, al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian ini adalah yaitu hadiah bagi orang yang beriman. Bagaimana tidak? Wong dia itu mati berarti dia ngambil tabungannya selama ini.
Makanya kalau orang tidak pernah menabung di akhirat sana, artinya dia akan kehilangan banyak. Kalau orang tuh kebanyakan harga sudah ditaruh di sana, di akhirat sana, maka dia akan mendapatkan banyak. Satu biji kurma, dikit saja dari harta sedekah. Sedekah ini harta dibuat sedekah, maka oleh Allah SWT akan dipelihara, tambah besar lagi, tambah besar lagi. Sampai nanti kita temui di akhirat besarnya sak Gunung Lawu nih Pak. Gede betul Gunung Lawu nih Pak. Gede betul nih Pak. Ikhlas tenan sak puluhan dari sak Gunung Lawu. Nah, makanya nek wae tajilan sing ikhlas tenan makanya. Untung wae iftar yang kasih yang iftar. Oh, sing ikhlas mengikat Allah Subhanahu diganti. Mboten diganti, diopai ini tambah gede sampai gede sak gunung. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, seorang seperti ini, inilah maka ada cerita-cerita orang didatangi malaikat Israel. Maka begitu didatangi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa Tuhan? Saya ini adalah malakul maut. Loh, mau apa Tuhan? Saya mau ngambil Tuhan, mau diboyong ke sana. Ya monggo bismillah, aku tak kenten-kenten teko-teko. Loh, ampun ngoten niku toh, kok gage-gage men. Nah, sampean pengen sing kados pundi anu mati nih. Oh, nek ngoten kula tak salat kriyen. Nah, ngoten waktu sujud sampean beto kula. Itu sujud di bawah. Sebaliknya ahli dunia seorang raja yang baru saja membangun istananya, gede istananya, indah, luar biasa. Maka orang ini dengan gagahnya mau masuk meresmikan istana barunya. Ada seseorang di depan dia, Tuan, saya pengen bisiki Tuan. Apa? Bisiki sebentar. Bisiki apa? Saya malakul maut. Nah, maka jangan dulu, jangan sekarang, belum tak resmikan, belum tak nikmati, ini semua hartaku habis bertahun-tahun aku buat istana ini, jangan dulu, jangan sekarang. Enggak bisa. Ayo metu. Wentak karo malaikat melencong nyawane akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah habis-habisan dia bangun istana, tidak pernah merasakan kenikmatan istana dunianya, dan belum pernah dia itu mengirimkan amalan dan hartanya ke akhirat. Di dunia pengennya menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, di akhirat tidak punya apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ahli dunia. Hanya ngenes ahli dunia itu. Dunia ini hanya kita diiming-iming kita saja. Begitu kita diiming-iming, maka tahu-tahu kita disembelih oleh dunia ini. Ini loh bagus, belilah ini, belilah. Kita sudah ruwet. Mana lagi ini beli ini, mana lagi ini. Dunia itu seperti wanita. Digambarkan sebagai wanita tua tapi bersolek, dan itu pemuda-pemuda yang goblok itu mau dirayu sama wanita tua itu. Gambarnya seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia minta ini, minta itu, belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan itu. Sampai kalau kita sudah kecapean, maka kita disembelih sama wanita itu. Dia akan cari lagi pemuda yang lain. Itulah dunia. Dunia inilah yang sudah menipu mbah-mbah kita, orang-orang sebelum kita itu. Tertipu semuanya mereka. Dan mereka kemana? Disembelih semua sama dunia. Dunia masih hidup sampai sekarang ini. Terus nyembelih orang-orang ahli dunia itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dunia seperti itu. Hanya menipu diri kita saja. Sebaliknya orang yang ahlul akhirah ini, dia ini tidak mempan digoda sama dunia. Ini beli itu. Mengapa tuh? Laki-laki itu kalau punya sifat katanya cool, orang sifat yang dingin itu malah dicintai sama wanita.
Dunia itu kayak wanita. Kalau kita ini nggak butuh sama dunia, maka dunia akan datang merengek-rengek sama kita. Sebaliknya, kalau kita ini kayak pengen goda dunia, dunia itu pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, diulat-ulit, jual mahal begitu. Tahu-tahu kita ditempeleng akhirnya sama dunia itu. Langsung ambles bumi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kehidupan saya seperti itu. Maka orang-orang yang faham selalu mengambil kesempatan-kesempatan. Di antara kesempatan dalam satu tahun yang paling agung ya adalah bulan Ramadan ini. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri, untuk ngawali niat baru lagi. Ini waktu bulan Ramadan. Yaitu di bulan setan-setan semuanya dibelenggu semuanya. Kecuali kalau kita sudah jadi setan sendiri. Hal-hal repot kalau gitu. Dibelenggu sama Gusti Allah itu. Makanya kalau ada orang bertanya, ada anak bertanya, "Pak, katanya setan-setan Ramadan ini dibelenggu. Kenapa masih ada orang yang maksiat itu?" Itu dia itu sudah setan, sudah jadi setan sendiri itu. Bahkan setan pun digoda sama dia itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dalam bulan Ramadan ini bulan Ramadan ini awalnya adalah rahmah. Tengah-tengahnya adalah maghfirah. 10 akhirnya adalah idqun minan nar. Jadi tidak ada yang tidak penting di dalam bulan Ramadan. 10 awalnya, 10 tengahnya, atau 10 akhirnya, tiga-tiganya, 3/10-nya ini semuanya adalah perkara penting. Siapa yang tidak butuh rahmatnya Allah? Siapa yang tidak butuh maghfirahnya Allah? Siapa yang tidak butuh terbebas dari nerakanya Allah? Semua butuh. Makanya nanti kalau salat tarawih, ibadah di waktu Ramadan, jangan awalnya penuh semangat, begitu akhirnya loyo gak ada orang. Itu madhabnya siapa yang seperti itu? Coba kalau kita kerja di kantor kayak seperti itu, dipecat langsung tuh. Baru jadi seruwegep, nggak usah lama-lama, nggak pernah masuk, ya langsung dipecat bang, nggak bisa. Keluarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu seperti orang bertapa. Orang bertapa sehari, 2 hari, 3 hari, begitu dia ini sudah mau dapat hasil dari pertapanya tadi. Untuk mendapatkan satu hajat tadi, hajat itu sudah sampai hampir datang untuk menjadi orang yang mulia katanya. Nah, cerita itu. Maka dia digoda oleh bidadari, diuji dunia maksudnya. Pergi, kemudian datang tukang angon, tukang ngarit. Kok menak men tempat ini? Dilunggoi pas beleng, wahyune kena tukang ngarit malahan. Nah kalau kita sergap di awal, kemudian di akhir kalau kita tinggalkan, kena orang lain nanti malahan. Siapa yang mau seperti itu? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, awalnya adalah rahmah, tengahnya adalah maghfirah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tidak ada seorang pun di antara kita ini semuanya yang masuk surga dengan amalnya. Maka dikatakan kepada baginda Nabi, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga dengan amalanmu. Bagaimana baginda? Maka baginda mengatakan, aku pun tidak masuk surga dengan amalanku, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah meliputi diriku dengan rahmatnya dan maghfiratnya. Illa an ghamadani Allahu bi rahmatihi wa maghfiratih. Baginda Nabi katakan, aku tidak masuk surga dengan amalanku, aku masuk surga karena rahmatnya Allah, karena maghfirahnya Allah. Siapa yang enggak butuh amalan ini? Maghfirah. Siapa yang enggak butuh rahmat?
Ini tempatnya adalah di 10 awal dan di 10 tengah. Jangan ada yang berpikir kapan-kapan aja, nanti kalau sudah Lailatul Qadar. Nanti pembahasan Lailatul Qadar. Mana-mana dibahas. Lailatul Qadarnya kapan? Lailatul Qadarnya kapan? Lailatul Qadarnya kapan ya kira-kira? Kapan kira-kira? Terus dibahas. Lailatul Qadar dibahas. Polling Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, tidak ada gunanya kita membahas Lailatul Qadar kalau kita ini tidak beribadah. Kalau sudah tahu Lailatul Qadarnya berarti sudah dapat gitu ya. Tidak usah tahu kapan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang penting kata baginda Nabi ada di 10 akhir. Maka setiap 10 akhir itu tidak usah tidur, ibadah terus saja sampai pagi. Nanti sampai hari raya mesti dapat Lailatul Qadar. Tambahan lagi malam-malam yang bukan Lailatul Qadar. Gitu loh. Jadi kalau kita ini pengen mudah untuk mendapatkan sesuatu, ini ada intan, 10 intan. Salah satunya, semuanya intan ini ya intan, tapi salah satunya ada intan yang paling mahal, almas. Tapi kita tidak tahu mana almasnya ini. Mana almasnya ini? Mana intan almas? Yang paling mahal di dunia itu namanya intan almas. Berlian almas. Semua berlian, tapi kita pengen mencari almas. Kalau orang pinter, alah ambil semua 10-nya disai, dapat. Gitu ya? Itu orang pinter. Enggak usah angel-angel. Kamu enggak tahu ya ben wis tak jago kabeh. Jadi kalau kita pengen Lailatul Qadar ini setiap malam di malam-malamnya Ramadan ini, maka kita hidupkan. Maka kita dapat Lailatul Qadar, ambil semua, dapat akhir Lailatul Qadar. Wong adanya ada di satu malam di antara 10 malam itu saja. Insyaallah Bang ya. Demikian juga nanti kalau kita sudah menyelesaikan yaitu puasa bulan Ramadannya ini, ya nah, puasa bulan Ramadan, maka kalau ditambahi 6 lagi setelah Ramadan, bagus juga. Karena itu akan menjadi seperti puasa selama 1 tahun. Kan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. 10 kali lipatnya. 1 hari seperti 10 hari. Ya. Kalau berapa itu? 36 hari menjadi 360 hari seperti 1 tahun. Insyaallah Bang ya. Kemudian mutu sholat. Nah sekarang mutu ibadah. Ini yang paling penting itu mutu ibadah. Sudah ibadah tapi kalau gak bermutu, nah ini kayak seperti orang yang sholat di hadapan baginda Nabi. Dia itu sholat, gini sholatnya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Datang, sini. Kamu belum sholat lagi, datang lagi, sini, kamu belum sholat lagi, karena tidak bermutu. Sampai diajari baginda Nabi bagaimana cara sholat Allahu Akbar, baca yang jelas bacaannya, kemudian ruku' Allahu Akbar, yang toma'ninah yang bagus. Kemudian i'tidal sami Allah liman hamidah. Coba seumpama setiap rukunnya sholat itu jangan sampai bergerak dulu sebelum betul-betul menghadap kepada Allah. Allahu Akbar, ketika berdiri rasakan menghadap di hadapan Allah. Begitu ruku, rasakan ruku di hadapan Allah. Sebelum ada rasa itu jangan diangkat-angkat. Ben putul sekali ya ben makanya. Nah, jangan diangkat-angkat biar kapok diri kita ini. Nafsu itu buat lupa aja. Jangan diangkat-angkat. Kalau sudah ingat kepada Allah baru sami Allah liman hamidah. Muji Gusti Allah, Rabbana lakal hamd, ya Allah. Hanya bagi Engkau seluruh puji ya Allah. Hati rasakan. Minimalnya ketika mengatakan Allahu Akbar itu rasakan. Memang sebut kita puji-puji Allah. Kita agungkan Allah sehingga kita tidak lupa. Sudah bilang Allahu Akbar lupa.
Lupa apa yang diucapkan ini apa artinya? Kalau orang mengucapkan kok lupa itu wong apa? Orang mengucapkan tapi lupa yang diucapkan itu. Artinya apa? Itu seperti orang yang muji-muji seseorang. Muji seseorang tapi dia tidak menghadap kepada orang yang dipuji. Orang lisannya mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sedangkan hatinya tidak menghadap kepada Allah. Itu seperti apa? Seperti orang memuji seseorang, kamu itu orang pintar ya, kamu itu orang pintar, ya sudah pintar. Ini kurang ajar ya, katakan orang pintar kayak seperti itu. Nah, orang hebat. Nah, ini bukan memuji. Coba bayangkan seperti itu. Kalau kita memuji Allah padahal kita hati tidak menghadap kepada Allah, kita menyanjung Allah hati tidak menghadap kepada Allah. Ini namanya jadi tidak mutu. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Iya, betul. Tetapi kalau kita perbaiki mutu salat kita, nanti kita ini akan disayang betul Allah dan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Salat akan mendatangkan satu perubahan yang hebat pada diri kita, pada masyarakat kita, pada umat. Tetapi itu adalah salat yang bermutu, bukan sembarang salat. Banyak orang yang sudah salat, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikan mutu sholat. Insya Allah Bang ya, nah, ini betul-betul dibuat mutu sholat. Kemudian puasa juga puasa bermutu. Jangan puasa yang dikatakan oleh baginda Nabi, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Nah, karena apa? Lesanya masih gunjing sana, gunjing sini. Nah, masih bisa belum berhenti untuk bermaksiat, matanya belum berhenti maksiat, lesanya belum berhenti maksiat, tangannya belum berhenti maksiat. Akhirnya apa? Puasanya hanya puasa lapar dan dahaga tok, tidak dapat pahala. Maka buat puasa betul-betul bermutu. Kalau sudah niat puasa, mulai puasa pokoknya diajak ngerasani wong, moh, aku poso, aku poso. Diajak berantem, aku poso. Nah, pripun Mbak? Insyaallah ya. Sampai gelem diajak berantem, pokoknya aku poso. Dawuh Kanjeng Nabi niku, nek kowe dalam kondisi poso kok diajak berantem karo wong, mongko ngucapo aku poso, inni shaim. Kula poso Pak, kula mboten purun. Engkel-engkelan kalih panjenengan. Oh nggih to poso, nggih. Lah jenengan apa mboten poso Pak? Lah aja terus nih. Kurang ajar. Wis jenenge ngelokne wong. Tuwek ra gelem poso mbak kowe. Lah tambah neh. Pun, teko kono kuwi tok, Kanjeng Nabi ora nambah-nambahi ngono kuwi. Nah. Kanjeng Nabi nek arek diancung ngajak berantem niku sampean sajar mawon, pokoke kula poso, pun kula mboten pengin, mboten lah. Kowe ngene-ngene pun kula manut mawon sampean sak kemawon kula karten kula poso, kula mboten sing jawab sama sekali. Nah. Niku langsung wis langsung ditinggal sampean. Sampai bojo pun arek madoni kita mboten saged, Pak. Nah. Wong niku ajeng madoni bojo aku poso. Suwi kata mulai aku poso. Kapok ya. Makanya wong poso ya asli menangan asli. Tapi nek tertepe dinggo tenan. Insyaallah nggih. Nggih, kalau enten sekap mboten kula perpanjang. Nek kados pundi persiapan Ramadan iki saya ini pun kita damel nggih mulai napa persiapan posone, persiapan ibadah tahajude, lan ugi persiapan ngukani iftar tiang-tiang sing poso niki masyaallah niki ganjarane sak kathah-kathahe. Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek mun poso niku sedekahe niku masyaallah kados angin ngebes niku. Bos takane mboten terus saeneh tone. Nek mun kadang waktu Ramadan dengan Nabi niku. Niku dingendikane disifati oleh para sahabate pokoke sak rohe Pak Kanjeng Nabi niku nek wis Ramadan niku nehe infak niku kaya angin gebes niku.
Makanya kita nek pengen nerokne sunah Kanjeng Nabi waktu Ramadan, di samping poso, di samping tahajud, uga ngokeh-ngokehne sedekah. Insyaallah nggih. Ya. Sampun. Taskel apa iki? Nggih. Dirasakan naskel, sakniki taskel sing ajeng medal negeri jauh 4 bulan 40 hari. Nggih. Monggo, Pak. Yang niat untuk malam hari ini 4 hari silakan ke depan akan kita lakukan dengan taskel. Silakan. Monggo. Nggih, alhamdulillah. Sing ajeng medal mawon 4 bulan 40 hari luar negeri, dalam negeri. Monggo. Berapa hari saja, monggo silahkan langsung aja yang bebas, yang ngerti dewe-dewe, monggo bismillah Pak. Monggo Pak. Pinter dewe-dewe monggo Pak, bosan cah dihitungi. Bismillah. Silakan dibuka, silakan untuk ke depan. Monggo. Juga kawan-kawan dari Banyuwangi untuk bersekitarnya juga yang kesempatan hari ini untuk dua bulanan untuk dipersilakan daftar kategori jauh. Ini diganti dengan kawan-kawan Maroko, mana orang Borok Maroko ditunggu. Silakan yang mau kategori jauh. Silakan Pak, monggo 4 bulan 4 hari. Monggo Pak, monggo, nggih, insyaallah. Yang 1 tahun juga dengan 1 tahun, yang 1 tahun, yang 1 tahun dengan 1 tahun. Silakan. Monggo bismillah, Masya Allah. Niki awake piyambak niki mboten dhewean kok, tesih gadah kanca-kanca sing padha merjuangne agama. Sakniki teng Jakarta, teng Kebon Jeruk niku kanca-kanca nggih padha musyawarah nasional teng mriku nika. Nek enten sing saged mriku jane sae tapi katose mun rampung ngeten benjing nggih. Dadi niku kathah kanca-kanca sing padha merjuangne agami. Didongakne sedanten supados dibantu kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nggih. Nek kita mboten saged dugi nggih saged ndongakne, sing dugi dongane. Gak teko wonge ya teko dongane. Nah, insyaallah nggih. Nggih. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت حمدا على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وسره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا إليك ربي بحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم إنا نسألك الصحة والعافية اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير وحسن الخلق وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه